Terlintas di pikiran mau nabok dia, Pak. Hanya sekali terlintas tuh. Kemudian dia berhasil menahan, akhirnya nggak jadi nabok. Terlintas 2 kali, 3 kali, 4 kali mau nabok dia. Namanya khotir. 5 kali, 6 kali, 7 kali udah kepikiran. Namanya ham. Kemudian sudah mau action, mau hampir nabok, namanya azam. Kalau udah teplok, itu namanya niat. Jadi niat itu bareng teploknya tadi, Pak. Niat itu secara makna itu sesuatu yang kita niati di hati bersamaan dengan melakukan perkara yang kita lakukan tadi. Ya, makanya di sini dikatakan kalau dia punya maksud kemudian tidak melakukan, namanya azam. Ini kerenteke hati yang sudah mau blem gitu. Artos ya. Alhamdulillah. Wa hukmuha, hukumnya wajibatun fi kulli ibadatin. Niat ini wajib bagi setiap ibadah apapun, hukumnya wajib. Wa takunu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Kapan niat dilakukan? Pertama kali kamu membasuh wajah kamu, itulah niat. Karena rukun pertama itu kan wajah. Jadi saat plek niat ingsun aku wudu ya Allah. Ya. Atau nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Sama kalau dalam sholat, pertama kali rukun yang akan kita lakukan apa? Takbir Allah. Ini pertama kali ini. Dengan mengucapkan Allahu Akbar di hati kita, berucap takbir tersebut, hati kita nawaitul usolli, nawaitu an usolli al maghriba, atau usolli fardul maghribi, salasa rakaatin makmuman bagi makmum, imaman bagi imam, ya, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat lillahi ta'ala. Begitu. Kaifiyatuha, caranya an yanwiyal mutawaddi'u raf'al hadasi, caranya orang yang berwudu harus meniatkan diri untuk menghilangkan hadas, au yanwiya, atau meniatkan diri fi'la amrin yatawaqqafu 'alal wudu'i, melakukan sesuatu yang harus ada wudunya dulu, seperti sholat. Niat ingsun menghilangkan hadas karena mau baca Quran. Niat ingsun mau sholat karena mau sholat. Jadi wudunya harus ada niat tersebut di dalam hati. Kenapa dia wudu? Dalam mazhab Syafi'i harus ada niat. Kenapa dia wudu? Wudu karena mau sholat. Kenapa dia wudu? Wudu untuk menghilangkan hadas. Ya. Tentunya saat kita wudu kita paham mau ngapain, kenapa kita wudu, ya kan? Orang yang berpegang teguh bahwa Al-Quran itu dipegang harus orang yang bersuci. Sebelum megang Quran, sebelum baca Quran, dia wudhu dulu. Nah, saat dia berwudhu, dia teringat bahwa dia wudhu itu, dia melakukan wudhu karena ingin baca Quran. Atau dia melakukan wudhu karena ingin melaksanakan sholat. Atau ingin tawaf. Nggak enak azan kok belum wudhu, walaupun azan tanpa wudhu boleh. Tapi nggak enak masa saya mengajak orang mau sholat belum wudhu. Akhirnya dia wudhu dulu sebelum azan. Dia niatnya menghilangkan hadas untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ya, itu niat. Ini rukun pertama adalah niat. Fardu pertama adalah niat. Berarti kalau kita wudhu tanpa niat, Pak, batal wudhu kita. Nggak sah wudhu kita. Ya. Yang kedua, ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Wahadduhu, batasan wajah, tulan atas ke bawah panjangnya. Ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban, dari atas ke bawah, tulan itu tul tingginya atau panjangnya. Dari tempat tumbuhnya rambut kepala, ya, wa muntahal lahyaini, sampai ujung tempat jenggot ini, ya. Yang punya jenggot kayak saya, ya ini harus kena kebasuh juga gitu. Yang nggak punya jenggot kan tahu nih dagunya ini, ya kan? Ya, ada al-azmanil ladani tambutu alaihimal asnanus sufla, yaitu 2 tulang yang nongol di sini nih, tempat tumbuhnya gigi-gigi yang di bawah. Ya kan? Ini. Wahadu ardon, tapi lebarnya ardon, kanan ke kirinya, ma bainal udhunaini, antara 2 kuping. Ini kuping dari sini ke sini. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, kena semua. Ya. Yang nggak punya jenggot gampang, yang punya jenggot nanti harus diusap-usap begini ya.
Apalagi kalau jenggotnya tebel kayak orang-orang Arab, sampai jenggotnya kayak sapu itu harus diusrek-usrek begini ya. Takutnya sunnah. Ya, lanjut. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun, kalau di wajahnya ada rambut yang tipis. Kalau orang Indonesia kalaupun jenggotan tipis. Ya. Au kasifun, atau tebel, wajaba isolul ma'i, maka tetap air harus disampaikan ke wajah tersebut ma'al basyratil lati tahtahu, sampai ke kulit. Basyrah itu kulit. Ma'al basyratil lati tahtahu, sampai ke kulit yang ada di bawah rambut tersebut. Ya, kan biasanya ini berambut juga. Nah, kayak saya ini berambut. Ada juga rambut sampai sini-sini, Pak. Ada orang Arab tuh biasanya rambutnya sampai sini-sini. Kalau nggak dikerok hilang itu mukanya, ya kan? Hanya dicukur karena menghilangkan kegantengannya, hanya dicukur. Ya, disisakan yang sini. Nah, kalau di wajahnya ada rambut, tetap air harus disampaikan ke kulit-kulit yang berada di bawah rambut tersebut. Ya, ini untuk rambut yang ada di wajah. Oke, lanjut. Wa amma lihyatur rajulil kasifati, adapun jenggot. Nah, lihyah itu ini, Pak. Lihyah ini bahasa Arabnya lihyah. Nah, saya punya lihyah. Pak Hadi juga punya lihyah. Nanti adik-adik ini kalau ke Mesir, Pak, pulang-pulang ke Indonesia punya jenggot, Pak. Karena di sana itu nggak tahu mungkin cuacanya itu. Amaliyatur rajulil kasifati, adapun jenggotnya lelaki sampai kalau jenggotnya tebel gitu kan. Wa yallati la yura basyratul wajhi, sampai kulit wajahnya nggak kelihatan karena saking tebelnya. Min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha, maka cukup dibasuh yang zahir saja. Kalau jenggotnya terlalu tebel, maka cukup dibasuh secara zahirnya saja, yang tampak di luar saja. Bi khilafil khafifati, kecuali kalau jenggotnya tipis. Wa hiyallati la yura basyratul wajhi min khilaliha fayajibu isolul ma'i li basyratiha, maka air harus tetap sampai kepada kulitnya. Wala budda min ghuslil wajhi ma'a ghusli juz'in minar ra'si war raqabati. Nah, Pak, saat membasuh wajah, walaupun tadi definisi wajah itu dari awal tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu sini dan dari kuping ke kuping, walaupun definisi wajah itu seperti itu, tetap kita tidak mungkin ngepasin seperti itu. Karena apa? Kalau kita ngepasin, ada kalanya kita nggak pas atau bahkan kurang. Kalau kurang kan repot. Maka saat membasuh wajah harus dilebihkan biar aman. Jangan kata Ustadz dipasin banget di sini airnya. Jangan, basuh aja langsung ke sini. Kupingnya dibasahin semua biar aman dan kena semua. Itu diantara sunnahnya juga. Begitu. Walaupun dah menunggu wajib ma'agos sujud nerasi warrokobati. Bahkan di sini pun kan tadi batasnya sampai sini. Itu pun biar kita aman sampai ke leher sini, kenain air. Ya, kenain air. Min nahiyatil wajhi wa ma tahta dzakni li'annahu la yatahabbu ghusl wajhi illa bidzalika. Karena membasuh wajah nggak mungkin kecuali dengan melebihkan. Ya, ini penting sekali ini, Pak. Ya kan? Penting sekali. Kalau di Indonesia alhamdulillah musim dingin itu nggak ada. Kalau di Mesir biasanya karena saking dinginnya, Pak. Kalau di beberapa negara Arab saking dinginnya itu. Di sini alhamdulillah, ya kan. Wajah lebihkan aja. Lebih sampai kuping-kuping nggak apa-apa. Lebihin sampai kepala sini, ini sampai begini. Alhamdulillah, daki-daki yang di sini pun hilang. Ya, dosa-dosa di sini pun hilang, begitu. Ya kan, jangan irit-irit. Alhamdulillah air kita melimpah ruah di sini. Jangan pula boros-boros dengan air. Tetap nggak diperbolehkan boros menggunakan air saat berwudu. Ini rukun yang kedua, yaitu membasuh wajah. Rukun yang ketiga, membasuh al-yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh dua tangan sampai kepada siku, dua siku ini. Wa yajibu izalatu ma tahtal adhafiri, harus menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Min wasakhin, dari kotoran-kotoran yamna'u usulal ma, kalau kukunya panjang ada kotoran di situ, harus dihilangkan kotorannya biar airnya sampai kepada kulit. Ya. Kemudian illa idza kana qalilan fayufa'anu fi haqqi man ibtuliya bihi, kecuali kotorannya sedikit dan kelihatan maka dimaafkan. Ma'fu.
ya, sampai ke siku. Ini pun jangan mentok banget deh siku, pelit banget sih, diatasin sampai sini dah, sampai adut ini namanya, adut gitu kan, ya lebih aman. Diangkat bajunya sampai sini, ya diangkat bajunya, jangan irit-irit, nanti takutnya malah nggak kena siku. Kalau nggak kena siku ya mohon maaf, nggak sah, kan harus kena siku. Ya, untuk bisa kena siku kita lebihkan, takutnya kurang nanti sikunya kan, begitu. Rukun yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap. Nah, kalau tadi bahasanya wajah itu membasuh, kemudian kaki juga kemudian tangan juga bahasanya membasuh, tapi kalau kepala bahasanya mashu. Masaha itu mengusap. Mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Nah, maksud kepala ini yang ada rambutnya ini. Ya, walau husila ra'suhu badala mashiha jaza. Tapi kalau seandainya dibasuh sebagai ganti diusap, maka boleh dan lebih utama dan lebih afdol. Apa bedanya mengusap dengan membasuh? Mengusap itu kan sedikit aja. Set, ini airnya basah. Set, gini kan, karena udah dikasih minyak tadi Ustaz. Kalau dibasuh nanti hilang minyak saya, kerennya hilang Ustaz. Set, gini kan. Ya, itu udah benar, itu udah sah, karena sebagian ra's, sebagian kepala, sebagian rambut. Tapi kalau mau dibasuh, basuh berarti dikenain air. Apalagi set, apalagi sampai penuh. Yukbilu wa yudbir. Lebih afdol. Ya, lebih afdol. Seperti itu. Ustaz yang nggak punya rambut, yang penting kepalanya kena, Pak. Ini kan bahasanya ra's, kepala. Ya kan, seperti itu. Yang kelima, rukun wudhu yang kelima atau fardu wudhu yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh dua kaki bersamaan dengan ka'bain. Apa makna ka'ab? Mata kaki, ya, mata kaki. Wal ka'bani huma, ka'ban adalah al-azmanil barizan, dua tulang yang nonjol. Inda mifsalis saqi wal qadam, mohon maaf, inda mifsalis saqi wal qadami, yang ada di pergelangan sak itu betis dan qadam itu telapak kaki. Nah, ini ada, nah, ini ka'ban ini. Nah, ini betis, ini qadam. Ya. Ini dua tulang yang menonjol ini disebut ka'ban. Mifsal itu pergelangan ini nih, ini mifsal. Oh. Ini mifsal begitu. Ya, nah, ini ka'ban. Ini qadam, ini sak, betis, ini sak. Mifsalnya ini. Ya, engsel kalau bahasa pintunya ini engsel. Nah, ini mifsal. Ya, seperti itu. Rukun yang terakhir yang keenam, at-tartibu, tertib. Ya, tertib itu berurutan, alal wajhil madhkuri fi addil furud, harus berurutan. Falau nasyat tartib batalal wudu, wa falau nusyat tartibu batalal wudu. Kalau tertibnya lupa, maka wudunya batal. Tertib itu maksudnya apa, Pak? Tadi pertama nih niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan, keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki. Berurutan begitu. Jangan setelah niat kaki dulu, setelah kaki kepala, seenaknya sendiri, ya kan? Itu berarti enggak sah wudunya, ya Pak. Seperti itu, harus berurutan dalam mazhab Syafi'i. Niat dulu, setelah niat kalau mau mengamalkan sunnah, ini nanti sunnahnya ada di bawah ini ya. Wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya, itu berurutan namanya. Ya, kalau nggak berurutan maka tidak sah wudunya, begitu Pak. Ya.